Satu yang orang tidak semua punya, keberuntungan. Keberuntungan. Ya. Iya, sepakat. Betul. Jadi tidak semua orang punya Ah. uang bisa Iya. mencapai cita-citanya. Jadi kalau ya Al-Azhar itu Mesir itu memang negeri ilmu, ya. Ya. Negeri ilmu, negerinya para anbiya, para nabi. Itu termasuklah di situ ya UAS. Itu ada bersama dengan kita di Tonto. Di Tonto ya. Jadi banyak Kiai Afifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi spesial Ramadan. Saya kedatangan sahabat luar biasa ini, sahabat udah lama kita bersama sejak beliau belum di tempatnya sekarang sebagai komisioner. Ini ada Pak Dr. Muhammad Zaki Abdillah. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya. Gimana Pak Yong, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kabar Akhirnya pertama ya. juga, ya. Ya, sudah lama sebenarnya dan meminta beliau untuk hadir duduk di sini. Nah, momen spesial beliau sekarang ini karena ini bulan Ramadan. Beliau sebagai seorang ustadz, seorang dai. Nah, kita minta juga untuk keluar nih, muncul nih sesekali ya di luar rutinitas beliau karena ya tanggung jawab pendidikan beliau ini harus. Nah, kita berbicara hari ini adalah berbicara motivasi. Okay. Motivasi pendidikan Pak Dokter. Iya. Jadi mungkin ini banyak yang belum tahu juga nih kalau Pak Dokter ini baru sudah pendidikannya seperti apa. Jadi bukan berarti kita ingin mengabarkan ke banyak orang bahwa saya bergelar dokter, tapi tidak. Ya, tapi kita berbicara sisi yang lain. Ya. Bagaimana sebetulnya capaian pendidikan Pak Dokter ini, kisahnya itu seperti apa? Nah, ini kalau kita mulai runut ya Pak Dokter nih. Jadi dalam agama, motivasi untuk menuntut ilmu itu dulu deh, yang perlu diungkapkan Pak Dokter. Jadi kalau bicara dalam agama, menuntut ilmu itu kan wajib, sampai kapanpun. Jadi orang bilang jangan pernah berhenti belajar, karena alam tidak pernah berhenti mengajar. Jadi itu penting menjadi motivasi kita. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting dari sejak kita dibuai sampai kita berada di liang lahat, maka tuntutlah ilmu. Begitulah pesan-pesan agama yang selalu kita dengar. Jadi jangan pernah berhenti di capaian pendidikan tertentu Pak Dokter. Iya, betul. Oke, terus kemudian kalau kita menggali Pak Dokter nih, S1, S2, S3 ini berada di beberapa negara ini, menuntut ilmu ini. S1-nya di Al-Azhar. Gimana ceritanya bisa sampai di Al-Azhar? Apakah memang orang tua itu betul-betul pokoknya harus jadi tuan guru? Ada nggak seperti itu? Menarik itu. Sebenarnya saya sendiri juga tidak pernah berpikir akan bisa kuliah di Al-Azhar. Karena saya SD tahun 89. SD. Selesai SD tahun 89, saya sempat masuk SMP 1 Gangga. Itu tahun 89 dan selesai tahun 90. Seharusnya saya 90 sudah kelas 2 dan kelas 3. Tapi entah bagaimana ceritanya, saya sendiri juga tidak tahu, hanya gerak hati saja. Saya mundur dari saya berhenti. Saya berhenti lalu kemudian memutuskan untuk pindah ke pondok. Jadi mengulang lagi. Dan kebetulan pondok yang saya pilih itu pondok yang baru pertama kali berdiri. Jadi kayak pondok rintisan. Jadi rintisan. Jadi pondok ini berdiri sebenarnya berdirinya tahun 89. Di tahun 89 ketika saya tamat SD baru berdiri pondok itu. Jadi tahun 90 saya SMP. Nah, kemudian saya sudah putuskan saya tidak lagi di SMP, saya kemudian putuskan untuk sekolah di pondok. Maka tahun 90 saya mengulang dari kelas 1 masuk ke pondok. Jadi, pondoknya ada di Tanjung, namanya Al-Istiqomah. Al-Istiqomah di Tanjung. Di Kapu ya. Nah, setelah itu saya di pondok 6 tahun. 6 tahun di situ. Kemudian 1 tahun mengajar. Mengabdi dulu biasanya kan? Biasanya kan pondok kita ada pengabdian. Jadi setelah selesai pengabdian,
di pertengahan pengabdian ada kebetulan guru saya sedang ada urusan di Kemenak. Iya. Tiba-tiba ini kan waktu itu agak tertutup. Waktu itu informasi tentang tes Al-Azhar hanya itu. sebagian orang yang mendapat akses. Hanya sebagian orang yang mendapatkan akses. Jadi kebetulan guru saya masih ingat almarhum Pak Ibrahim namanya, Ustadz Ibrahim. Beliau yang memberitahukan saya bahwa ada tes ke Al-Azhar lewat Kemenak. Tapi untuk Indonesia bagian timur itu dipusatkan di Surabaya, di Sunan Ampel. Harus ke Surabaya. Saya bilang saya harus pergi. Saya harus pergi. Akhirnya ya saya pergi ke Surabaya berdua dengan teman saya. Ya. Jadi begitu di Surabaya sudah rame teman-teman dari Gontor dan dari banyak pondok pesantren ya. Dari NTB banyak nggak ditemukan? Hanya kita berdua. NTB hanya berdua. Karena itu persoalannya adalah informasi. Andai waktu itu informasinya terbuka, pasti banyak yang hadir. Itu informasi tertutup saja, itu sangat banyak yang hadir waktu itu. Jadi kita hanya berdua saja. Lalu setelah mengikut tes, setelah tes, saya setengah tahun setelah itu baru mendapatkan informasi. Pengumuman. Setengah tahun. Wow. Saya kalau tidak salah tesnya itu saya di akhir 96 sebenarnya. Akhir 96. Yang 97 dengan 97 baru kita dapat informasi sudah diterima. Ya, lalu mengikuti pelatihan bahasa Arab di Tangerang atau di Jakarta Selatan. Nah, itu prosesnya dulu. Ya, jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak saya rencanakan dari kecil untuk bisa sekolah di Al-Azhar. Ya. Betul. Nah, itu berjalan begitu sajalah, seperti air mengalir. Nah, alhamdulillah, kemudian tahun 97 ya Allah takdirkan saya berangkat ke Al-Azhar. Ini luar biasa ini hanya kalau berbicara kesempatan. Jadi memang cara-cara khusus diberikan kesempatan. Ya karena ada saja kan. Betul. Karena begini. Dalam hidup ini ada istilah, ada orang punya kesempatan, orang punya keuangan, orang punya kemampuan. Tapi ada satu yang orang tidak semua punya, keberuntungan. Iya, sepakat. Betul. Jadi tidak semua orang punya uang bisa mencapai cita-citanya. Tidak semua orang punya kesempatan bisa menggapai cita-citanya. Hanya orang-orang yang punya keberuntungan pasti mencapai cita-citanya. Jadi itulah yang disebut takdir. Ini kita dapat satu quote. Takdir itu memang terakhir ada kuncinya adalah keberuntungan. Itu disebut laki ya. Betul, ya laki. Kalau udah orang menyatakan, oh ya memang nasib. Kalau kita disasak itu menyatakan, ya mulai nasib. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, luntur semua alibi-alibi yang lain. Sudah semuanya. Jadi uang tidak akan berarti apa-apa ketika nasib berbicara. Betul. Nah inilah. Jadi nasib lah ya. Takdir lah yang mengantarkan. Jadi kesimpulannya nasib lah yang mengantarkan saya ke Al-Azhar. Nah ini dia. Luar biasa. Ke Al-Azhar. Berarti hanya 2 orang dari NTB? Tidak. Yang satu tidak lulus. Sendiri? Iya. Masya satu tidak lulus. Sendiri saat itu ya? Jadi tahun itu hanya Pak Dokter Zaki? Tahun itu 97 hanya saya yang berangkat ke Al-Azhar. Tahun 98 ada 2 orang kalau tidak salah. Ini luar biasa. Jadi satu di antara. Nah yang setiap tahun waktu saat itu Al-Azhar menerima berapa orang sebenarnya? Jadi bukan Al-Azhar semua. Jadi Al-Azhar menjatahkan untuk Indonesia itu sekitar 75 orang waktu itu. Se-Indonesia 70? Se-Indonesia. Nah, dibagi untuk Indonesia Timur. Nah, itu dipusatkan di Surabaya. Kemudian di Syarif Hidayatullah di Jakarta, itu Indonesia Barat. Nah, seperti itulah pembagiannya. Tapi jatahnya 75 untuk Indonesia waktu itu ya. Oke, Masya Allah. Menjadi satu di antara 75 itu ya, Alhamdulillah. Itulah mengantarkan Pak Dokter Zaki. Nah sekarang kita ingin, karena ini bulan Ramadan, ini menuntut ilmu, bagaimana sebenarnya suasana di Al-Azhar ketika itu Pak Dokter? Kalau politik nasional kan dinamis nih, berkembang di negaranya ya. Nah, tapi kalau saat itu seperti apa kondisi menuntut ilmu? Jadi kalau Al-Azhar itu Mesir itu memang negeri ilmu, negeri ilmu, negerinya para anbiya, para nabi, ya. Jadi suasana keilmuan di Al-Azhar itu luar biasa, ya. Di Al-Azhar kita bisa menemukan berbagai jenis ilmu,
artinya berbagai pendapat, pandangan di kalangan para ulama misalnya. Jadi sangat hidup suasana keilmuan di situ. Tidak hanya di kampus, tidak hanya di kampus, tapi juga di luar kampus, di kendaraan-kendaraan kita bisa menyaksikan orang-orang baca buku, mengaji Al-Quran. Jadi betul-betul ekosistem yang diciptakan itu untuk pendidikan. Jadi faktor pendukung yang paling dominan yang membuat seseorang itu memiliki keilmuan yang bagus itu adalah karena lingkungan. Itu penting. Jadi membentuk lingkungan itu penting. Jadi kadang-kadang seorang anak misalnya ketika dia tidak belajar tapi hidup di lingkungan yang bagus, maka dengan sendirinya dia akan terbentuk. Betul. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi betul-betul ini kalau kita tarik miniaturnya ke Indonesia, ada di Jogja lah. Iya. Kurang lebihnya di Jogja. Jadi iklim kita menuntut ilmu itu jadi betul-betul. Betul. Jadi kota ilmu ya di Jogja. Kalau di Lombok secara lebih sempit lagi kota santri di Kediri. Betul. Ternyata di sana seperti itu kurang lebih gambarannya. Seperti itulah gambarannya di Mesir tuh. Ya bayangkan sekian ribu mahasiswa dari penjuru dunia datang ke situ. Lalu kemudian mereka membaur dengan masyarakat ya dengan giroh keilmuan, semangat menuntut ilmu. Ya, dengan latar budaya yang berbeda ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana suasana keilmuan di Al-Azhar itu. Jadi benar-benar hidup, hidup. Ya seperti itulah gambarannya. Insyaallah luar biasa. Terus di Al-Azhar dulu ngambil saya begitu masuk Al-Azhar, kemudian saya mendaftar, pilihan saya tadinya di Kairo. Ya. Tapi kemudian setelah keluar nama-nama mahasiswa yang diterima, saya terpilih di Provinsi Ghorbiah namanya. Jadi Provinsi Ghorbiah itu artinya provinsi barat, tempatnya di Tonto. Nah di Tonto itu termasuklah di situ ya UAS. Itu ada bersama dengan kita di Tonto. Di Tonto ya. Jadi banyak Kiai Afifuddin. Ya itu juga bersama kita di Tonto. Ya banyaklah para ulama itu juga di Tonto. Di satu kota berarti ya? Di satu kota. Kota Tonto itu tidak besar, jadi kecil. Ya kampus Al-Azhar ada di situ. Di situ ada 2 fakultas yang bisa dimasuki oleh mahasiswa dari Indonesia, yaitu Fakultas Usuluddin dan Fakultas Syariah. Nah saya kemudian mengambil Fakultas Syariah. Ya. Oke. Nah akhirnya bidang keilmuannya. Ya kira-kira itulah. Jadi bidang keilmuannya di hukum Islam. Nah, di hukum Islam Pak Dokter ini hukum bidang Islam. Keilmuannya ya. Nah, ini cukup menarik. Jadi dari sesuatu yang tidak terbayangkan Allah memberikan cara seperti tadi betul. Akhirnya bisa di Al-Azhar. Sangat membanggakan jadi 1 dari 75 orang Indonesia yang diterima di Al-Azhar saat itu Pak Dokter. Oke, berikutnya kita akan gali lagi ini terkait pertemuan ini dengan beberapa tokoh para ulama kita yang ada di situ Pak Dokter. Iya betul. Jadi kalau Pak Dokter sebenarnya kalau nggak pulang ke KL juga mungkin akan sama juga nanti. Tapi masing-masing memiliki jalan, masing-masing memiliki cerita. Itulah takdir. Ya takdirnya. Kembali lagi ini kita berbicara takdir. Kita karena tadi sudah pertemuan dengan UAS ini. Nah di Ustadz Abdul Somad, sepengetahuan Pak Dokter ini kan berarti berinteraksi di sana, di satu kota ya. Kita sangat sering berinteraksi. Satu jurusan atau apa kalau tidak? Beliau di Usul.